Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah hutan kota ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita membahas tadi detail tentang hutan kota, kita harus mengenal dulu apa itu kota. Nah, oleh karena itu, materi hari ini kita isi dengan kenal kota. Nah, di dalam pembahasan ini nanti sudah juga mencikup tentang hutan kota. Bahasanya akan menyangkut konsep kota, kemudian populasi dan urbanisasi, kota sebagai ekosistem, ekositi atau kota berkelanjutan, ruang terbuka dan ruang terbuka hijau, hutan perkotaan, dan sejarah muncul hutan perkotaan. Eh, TPMK atau dan sub PMK dari perkuliahan ini. Nah, setelah perkuliahan nanti diharapkan mahasiswa mampu mendesain sistem pengelolaan dalam perencanaan pembangunan hutan perkotaan. Itu dengan menyesuaikan dengan tadi konsep kota itu sendiri. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota. Kemudian mampu memahami konsep dasar hutan kota, dan sejarah urgensi keberadaan hutan perkotaan sebagai unsur lanskap perkotaan dan perundangan tentang hutan perkotaan secara tepat dan komprehensif ya. Nanti apa namanya ada hal-hal yang mungkin yang harus kalian cari sendiri ya, karena itu dikuliahkan atau dibahas dengan tidak dibahas juga sama. Terutama nanti masalah perundangan itu tinggal kita pelajari bagaimana hutan kota dalam perundang-undangannya. Kemudian konsep perkotaan. Kota adalah suatu tempat tinggal manusia yang merupakan manifestasi dari perencanaan dan perancangan yang dipenuhi oleh berbagai unsur seperti pembangunan, jalan dan ruang terbuka hijau. Jadi menurut Amos dan Rapoport membagi definisi kota menjadi dua, yaitu kota klasik dan modern. Kota klasik adalah suatu permukiman yang relatif besar. Jadi pemukimannya relatif besar, padat, dan permanen. Agak jangan sampai confuse antara besar dan padat ya. Kalau besar itu menunjukkan nanti luas arealnya, kalau padat itu jumlah penduduk persatuan luas. Kota ini biasanya permanen ya, artinya dari tahun ke tahun ada terus dan semakin berkembang. Nah, terdiri dari kelompok-kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Jadi biasanya suatu kota itu mendekati apa namanya metropolitan ya. Apa artinya metropolitan itu terdiri dari berbagai etnis ya yang mendiami kota itu. Nah, sedangkan kota modern adalah suatu permukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota, tetapi dari suatu fungsi. Jadi fungsinya dilihat dari fungsinya yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hierarki tertentu ya. Jadi fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi ruang, bagaimana fungsi permukiman, bagaimana fungsi pasar, bagaimana fungsi pendidikan dan sebagainya itu dirancang sehingga antara satu fungsi dengan fungsi yang lain itu dapat dihubungkan secara efektif ya, secara efektif dan efisien. Jangan sampai orang mau ke sekolah terlalu jauh, mau mendapatkan fasilitas kesehatan terlalu jauh, ya, kemudian terjebak macet dan sebagainya. Jadi seharusnya itu dirancang. Nah, kalau sekarang ada kota-kota yang macet, itu artinya rancangannya tidak bagus ya. Atau di luar prediksi si perancang itu sendiri. Ya. Fungsi kota, jadi kota ini memiliki fungsi. Pertama, pusat populasi. Artinya di situ bertumpuk ya masyarakat
dari berbagai daerah masuk ke kota. Mengapa? Karena kota itu merupakan pusat perekonomian dan perdagangan. Jadi orang ingin dapat fasilitas atau ingin mendapatkan layanan perekonomian dan perdagangan secara mudah gitu kan. Maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kota juga merupakan pusat pemerintahan. Jadi, kenapa perlu dipusatkan? Karena untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien ya. Karena kalau terlalu tersebar nanti pelayanannya menjadi tidak efisien. Di sini juga merupakan pusat industri. Apa itu industri? Industri itu adalah suatu proses menghasilkan suatu produk yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat dengan jumlah yang banyak gitu kan. Mengapa harus ada industri? Karena kota memiliki penduduk yang padat ya dan banyak ya, padat dan banyak gitu kan. Nah, semuanya harus mendapat pelayanan secara cepat. Oleh karena itu harus ada industri. Nah, industri itu macam-macam, bisa industri produk berupa barang, bisa juga berupa industri jasa ya, industri jasa. Kemudian kota juga merupakan pusat budaya. Apa budaya? Budaya itu dari budidaya, yaitu kreativitas manusia atau masyarakat kota. Jadi di kota ini berbagai macam kreativitas banyak sekali gitu kan. Nah, sehingga maksudnya adalah kreativitas itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi ya. Kehidupan ekonomi itu kan banyak sekali ya. Termasuk di kota misalnya ada bawa kemoceng aja, itu bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kalian hidup di kampung yang pedalaman bawa kemoceng, mau bersih-bersih mobil, mobil siapa gitu kan. Tetapi di kota ini bisa dilakukan. Oleh karena itu orang tadi berbondong-bondong masuk ke kota. Nah ini populasi perkotaan itu atau populasi kota itu sangat terkait dengan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Atau juga dapat diartikan bahwa urbanisasi itu adalah proses perkembangan dari rural menjadi urban. Jadi suatu areal yang rural kemudian bertambah penduduknya, bertambah berbagai aktivitasnya sehingga menjadi urban. Nah, tetapi bisa saja orang dari wilayah-wilayah perdesaan pindah ke kota. Tadi dalam rangka mendapatkan fasilitas, berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya ya. Jadi itulah urbanisasi. Nah, pekerjaan merupakan pembedaan utama antara perkotaan versus perdesaan. Jadi bukan populasi. Tadi apa namanya bukan kota yang klasik ya, tetapi kota modern. Jadi yang dilihat itu bukan populasinya dalam hal ini ya, tetapi pekerjaan. Nah, pekerjaan di kota ini biasanya tadi lebih banyak jasa ya dan perdagangan. Tetapi di perdesaan itu lebih banyak apa namanya pertanian. Kemudian pekerjaan daerah perkotaan melibatkan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam. Jadi tidak bersifat apa namanya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Nah, tadi orang-orang pindah ke kota itu karena berkurangnya kesempatan kerja di daerah perdesaan. Mengapa di perkotaan menjadi banyak lapangan kerja? Tetapi karena perkotaan itu menjadi berbagai macam pusat ya. Pusat perekonomian dan perdagangan, pusat pemerintahan, pusat budaya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu urbanisasi meningkat dengan pesat ya, terutama di negara berkembang. Nah, kenapa di negara berkembang? Karena di negara berkembang ini umumnya
pembangunan itu belum merata ya. Sedangkan di negara-negara yang sudah maju, pembangunan sudah merata dan fasilitas untuk transportasi, aksesibilitas dan sebagainya sudah demikian lancar sehingga orang tidak perlu tinggal di kota untuk mendapatkan layanan perkotaan tadi. Nah, seperti misalnya daerah-daerah Jakarta ya, di daerah wilayah di sekitarnya, Bekasi, Bogor, kemudian Depok, Tangerang, dan sebagainya, mereka tidak perlu tinggal di kota Jakarta, walaupun bekerjanya di Jakarta. Karena apa? Karena transportasi sudah demikian lancar. Kemudian kota sebagai ekosistem. Jadi sebagai ekosistem, kota itu merupakan ekosistem buatan ya, memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekosistem alami. Nah, kalau ekosistem alami itu segalanya berjalan secara alami, artinya proses hubungan timbal balik antara berbagai ekosistem itu kurang campur tangan manusianya, akan tetapi di ekosistem perkotaan justru campur tangan manusia itu merupakan hal yang dominan. Mengapa? Karena misalnya suatu wilayah, suatu areal dikembangkan menjadi kota, orang ingin mempertahankan itu sebagai kota. Oleh karena itu, kalau tidak ada campur tangan manusia, maka di situ ekosistem tersebut akan kembali kepada ekosistem alami. Nah, kalau kita lihat di dalam ekosistem kota itu, maka yang paling menonjol adalah populasi. Populasi ini terutama adalah jumlah orang. Jumlah orang ini akan menentukan kebutuhan. Semakin besar populasi dan semakin besar kualitas hidup, maka kebutuhan orang akan semakin meningkat. Sebagai contoh misalnya kalau kualitas hidupnya masih rendah, mungkin untuk transportasi cukup motor. Tapi semakin meningkat, mungkin naik jadi mobil. Semakin meningkat lagi, mobilnya tidak cukup satu karena suami istri bekerja tempat berbeda, masing-masing punya mobil, menggunakan mobil. Semakin banyak orang anak-anaknya juga menggunakan mobil. Apa dampaknya? Dampaknya itu nanti kepada kualitas karena setiap mobil itu akan menggunakan bahan bakar dan mengemisikan gas pencemar ke udara. Sehingga semakin banyak jumlah orang dan semakin meningkat tingkat kesejahteraannya pada umumnya terutama di negara berkembang ya. Ini pencemaran akan semakin meningkat. Yang kedua elemen kota yang sangat penting adalah sebagai ekosistem buatan adalah organisasi. Dalam hal ini struktur sosial masyarakat kota. Kenapa? Karena kalau tidak ada organisasi, maka orang cenderung akan berbuat sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Oleh karena itu di sini nanti organisasi dan struktur sosial kota ini nanti akan mengatur ya. Dan dengan biasanya secara otomatis akan terjadi hierarki ya, hierarki di dalam perkotaan itu dan masing-masing hierarki itu akan membuat struktur sosial sendiri gitu kan. Tetapi secara keseluruhan di dalam kota itu nanti akan terdiri dari berbagai macam struktur sosial ya. Misalnya dari mulai struktur sosial yang high, kemudian yang middle, kemudian yang lower ya dari situ. Nah, mereka memiliki peran masing-masing di dalam kota itu. Kemudian lingkungan ya, hal yang penting ini adalah lingkungan. Lingkungan ini sebenarnya sama dengan ekosistem, lingkungan kota itu tetapi lebih mengarah kepada yang bersifat antroposentris ya, yang bersifat antroposentris. Kemudian sebagai contoh misalnya infrastruktur kota. Infrastruktur kota ini sebagai contoh misalnya jalan, kemudian prasarana-prasarana lain yang dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota itu. Nah, tetapi di kota sendiri ada lingkungan yang bersifat masih alami. Nah, lingkungan yang bersifat alami ini nanti yang merupakan bagian
dari landscape perkotaan yang sangat penting, karena misalnya nanti dia sebagai penghasil oksigen, sebagai habitat marga satwa, dan sebagainya. Kemudian unsur yang keempat yang sangat penting adalah teknologi, ya. Intervensi manusia yang secara langsung mempengaruhi lingkungan perkotaan. Nah, teknologi di satu sisi ini bisa bersifat positif terhadap keadaan kota, tetapi di sisi lain bisa juga bersifat negatif, ya. Tergantung kepada mana yang lebih besar nanti kan. Kalau yang lebih besar misalnya negatifnya, maka itu bisa dikatakan negatif. Jadi positifnya mungkin kecil. Nah, oleh karena itu teknologi ini nanti harus bisa mengendalikan atau menciptakan bahwa hasil yang dihasilkan dari teknologi itu harus lebih bersifat positif. Nah, keempat variabel ini bergantung satu sama lain dan berinteraksi seperti pada ekosistem alami, ya. Kalau ekosistem alami biasanya kita kan lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotiknya terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Lingkungan abiotiknya tanah, air, dan udara. Nah, tetapi di lingkungan perkotaan, lingkungan abiotiknya misalnya jalan, kemudian bangunan, pasar, sekolah, dan sebagainya. Itu bisa berupa bangunan yang itu semuanya berupa abiotik, ya, bersifat abiotik. Kemudian permasalahan kawasan perkotaan. Tadi karena semakin meningkatnya penduduk, karena kota sebagai pusat berbagai macam, maka timbul permasalahan di kawasan perkotaan. Nah, ini nanti yang mengarah kepada pentingnya hutan kota, ya. Meningkatnya pertumbuhan penduduk memerlukan pembangunan wilayah perkotaan. Nah, pembangunan wilayah perkotaan ini cenderung mengorbankan bentang alam terbuka hijau. Yang tadinya hutan diubah tahun berapa ketika saya pulang pergi ke Lampung dari Bogor, ketika masih jadi dosen baru, saya sering lewat di BSD. BSD itu waktu itu masih berupa kebun karet, ya, kebun karet. Nah, tetapi dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, kebun karet itu sekarang sudah hilang sama sekali. Jadi di sini tentu saja fungsi pepohonan sebagai paru-paru wilayah perkotaan dan estetika alami tadi menjadi hilang. Nah, dari mana nanti kita mendapatkan oksigen? Kalau misalnya semua tumbuhan di perkotaan hilang. Nah, selain itu, penggunaan teknologi industri, transportasi, dan penyegar udara atau kondisioner meningkatkan keluaran asap CO dan CO2. Nah, ini merupakan gas-gas yang sekarang menjadi concern seluruh negara di dunia, ya, terutama CO2, ya. Ini karena setiap pembakaran bahan bakar itu pasti akan mengemisikan CO2. Padahal CO2 bahan bakar itu dibentuknya jutaan tahun, tetapi ketika dibakar hanya beberapa detik saja. Nah, akibatnya CO2-nya nanti akan teremisikan ke atmosfer sehingga di atmosfer terjadi konsentrasi CO2 tadi. Nah, selain gas-gas tadi, debu timbal, material beracun lainnya, serta partikel-partikel yang terbawa oleh angin di udara itu menyebabkan pencemaran udara dan peningkatan temperatur udara. Kemudian di lain sisi minimnya ruang terbuka hijau dan habisnya pohon-pohon hutan di perkotaan menurunkan kemampuan menyerapan fiksasi CO dan CO2, ya, serta bahan beracun lainnya. Jadi pohon ini memiliki peran sebagai penyerap, ya, bahan-bahan pencemar tadi. Kemudian permukaan kedap air dan limpasan perkotaan dibuang ke saluran air. Nah, ketika aliran air itu mengalir di permukaan, dia akan membawa oli dari motor, kemudian pupuk, rumput, ya, bagi masyarakat perkotaan yang melakukan pemupukan, kemungkinan juga logam berat, ya, logam berat.
Kemudian kota menghadapi permasalahan lingkungan yang serius. Hubungan masyarakat perkotaan dan lingkungannya tidak harmonis. Ya, oleh karena itu di perkotaan sendiri sering terjadi permasalahan sosial yang sebenarnya diakibatkan oleh masalah-masalah lingkungan tadi. Kemudian ini kalau kita lihat input dan output kota, jadi input kota itu sumber alam, kemudian dia akan menjadi produk dan limbah. Jadi diproses di perkotaan. Semuanya mengalir perkotaan, oleh karena itu terjadi akumulasi. Contoh saja misalnya limbah padat. Nah, di sini akan terjadi akumulasi ya. Akumulasi di perkotaan. Kemudian, nah di perkotaan itu terjadi apa yang disebut dengan urban heat island ya. Urban heat island itu terjadinya gejala pemanasan di bagian kota karena banyaknya bahan pencemar sehingga terjadi greenhouse effect ya. Selain itu juga di perkotaan bisa terjadi apa namanya dust dome ya. Dust dome ini adalah akumulasi partikel-partikel pencemar yang naik ke permukaan kota di udara kota ya. Nah, kalau itu ada angin, maka itu akan terbawa oleh angin ke arah tertentu. Itu bisa masuk ke daerah perdesaan. Nah, seperti di kita di Indonesia terjadi asap, maka kalau terjadi angin akan terbawa sampai ke Singapura ya. Nah, kemudian ada istilah ecocity. Nah, ecocity itu adalah suatu istilah atau konsep yang disebut dengan kota berkelanjutan. Itu maksudnya adalah suatu kota yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri sehingga seolah-olah kota itu merupakan ekosistem yang tertutup ya. Karena waktu maka saya singkat-singkat saja. Kemudian ruang terbuka hijau, ini kita sudah mengarah kepada nanti sudah mendekati hutan kota, yaitu ada ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka ini adalah ruang yang tanpa bangunan di perkotaan, sedangkan ruang terbuka hijau merupakan areal yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi maksudnya adalah agar tumbuh-tumbuhan itu nanti menyerap pencemar dan menghasilkan oksigen sehingga udara perkotaan bisa menjadi lebih baik. Pencemarannya dapat diturunkan ya tingkat pencemarannya. Nah, kemudian hutan kota itu merupakan bagian dari ekosistem kota. Nah, mengapa ini penting? Ini dilihat dari persamaan fotosintesis. Kalian bisa lihat bahwa fotosintesis itu adalah CO2 tambah H2O menjadi C6, H12O6 tambah O2. Nah, inilah akan terjadi siklus secara terus-menerus. Nah, ini hanya akan terjadi pada tumbuhan yang berklorofil. Oleh karena itu, tumbuhan atau hutan kota itu nanti merupakan unsur landscape yang sangat penting dalam perkotaan. Nah, kemudian mengenai sejarah hutan kota sendiri, jadi pada awalnya populasi manusia mulai berkumpul menetap di pusat-pusat kota ini sudah uh, sebenarnya ribuan tahun yang lalu ya. Kemudian dalam peradaban Cina kuno, Asia Barat dan Yunani, penanaman dan pengolahan pohon dan hutan lebih merupakan hasil pertimbangan estetik. Ya, jadi biasanya makanya di hutan kota atau tumbuhan-tumbuhan kota itu biasanya dipilih tumbuhan-tumbuhan yang bersifat estetik ya, lebih menunjukkan estetika. Makanya kadang-kadang didatangkanlah tanaman-tanaman yang eksotik dari luar. Nah, kita banyak gelodogan itu ya. Gelodogan itu bukan tanaman Indonesia, tapi dari India. Tetapi karena menurut orang-orang itu memiliki nilai estetik, kalau ditanam sebagai pembatas jalan itu akan bagus ya, karena bentuk tajuknya bagus ya. Kemudian hutan perkotaan sendiri istilahnya muncul pada tahun 1960-an. Jadi relatif
masih baru ya. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Pembentukan hutan kota di Indonesia telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Jadi pemerintahan Hindia Belanda dulu secara teratur menanami pohon di pinggir jalan. Dan masih dapat kita lihat seperti di Bogor, Bandung, Medan, dan Malang ya. Bisa kita lihat itu pohon-pohon mahoni. Nah, pohon-pohon mahoni itu bukan dari Indonesia, tetapi dari Amerika Selatan. Dan pada zaman Soekarno itu ada Ganevo ya, Games of the New Emerging Force, yaitu olahraga Asia dan Afrika di sini. Nah, di sini juga para apa namanya utusan dari berbagai negara itu menanam berbagai jenis pohon. Nah, tetapi mulai intensifnya itu sejak tahun 78. Jadi pada Kongres Kehutanan Sedunia ke-7 yang diadakan di Jakarta, hutan kota secara resmi dikenal. Jadi sudah mulai diperkenalkan, kemudian nanti dibentuklah peraturan perundangan tentang hutan kota. Nah ini mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail masing-masing ya karena waktu kita batasi. Tapi mudah-mudahan apa namanya mahasiswa semua nanti dapat pelajarinya dengan baik sehingga bisa memahami. Dari sini nanti bisa merencanakan bagaimana mendesain hutan kota itu sesuai dengan perkembangan kota itu sendiri. Baik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.